Mengapa anime slice of life itu bisa dianggap sebagai puncaknya tontonan untuk wibu yang udah sepuh atau tua lah ya? Fenomena ini memang nggak valid dan sering dijadiin meme di komunitas wibu juga. Banyak yang bilang siklus evolusi seorang wibu itu dimulai dari shonen, aksi berantem, berlanjut ke seinen atau psychological yang berat atau dark ya. Terus masuk ke fase harem atau ecchi yang akhirnya bertobat atau sampai puncaknya di slice of life gitu kan. Nah, kenapa sepuh-sepuh atau ibu veteran yang biasanya udah berumur dewasa atau sudah bekerja menganggap ini sebagai puncak tontonan dan sebagai tanda kalau kita tuh udah bener-bener ini apa namanya bosan gitu kan. Ini pertanyaan yang menarik dan mengena sih, karena fenomena wibu sepuh tuh biasanya di usia 25 atau 30 ke atas yang sudah lama mengonsumsi atau menonton anime. Yang menganggap anime slice of life itu sebagai puncak tontonan tuh terjadi ya karena beberapa alasan yang sangat manusiawi kalau menurut gua. Dan berkaitan dengan siklus hidup dan perubahan prioritas yang kedewasaan dalam menikmati konten sih. Nah, ini beberapa alasan utamanya yang bisa gua jabarin ke dalam sebuah video. Mungkin salah satunya adalah faktor usia dan empati yang berubah ya. Wibu sepuh itu biasanya sudah melewati fase yang disebut action is everything. Mereka udah puas nonton pertarungan epic, magic system yang rumit, atau plot twist bombastis di masa muda. Sering tambahnya usia, itu pengalaman biasa hidup itu mereka lebih banyak, sehingga lebih mudah berempati dengan cerita sederhana tentang kehidupan yang sehari-hari. Ya kayak contohnya karakter yang berjuang membuka kafe, menghadapi tekanan kerja kantoran, atau dinamika persahabatan di usia dewasa. Dia terasa lebih nyata dan relatable daripada protagonis remaja yang ya cuman menyelamatkan dunia gitu. Lelah dengan konflik dan save the world ya. Lagi-lagi wibu sepuh tuh biasanya sudah kenyang untuk nonton ratusan episode kayak Naruto, One Piece atau anime mecha dan lain-lain di masa mudanya. Mereka udah hafal pola shonen, teriak-teriak nama jurus, power of friendship dan plot armor endingnya. Di usia dewasa itu mereka tidak lagi mencari adrenalin dan karakter yang nyoba untuk nyelamatin dunia gitu. Mereka udah lelah dengan drama yang berlebihan sih. Kayak Slice of Life itu menawarkan uh, kelebihan tersendiri dari yang konflik yang sangat minim atau ya bahkan nol lah. Dan poin selanjutnya mungkin ya kayak real life udah cukup berat sih, butuh healing ya. Ini alasan yang paling pragmatis ya. Wibu sepuh tuh rata-rata udah punya kerja, udah cicilan atau ya udah dikejar deadline gitu. Pulang kerja dalam keadaan stres, nontonnya anime berat kayak Attack on Titan atau Evangelion ya, malah bikin tambah pusing, bro. Terus genrenya Yashiki ya, kayak subgenre yang fokus sama healing menjadi obat penenang sih. Karena melihat gadis-gadis anime berkemah kayak Eurocamp, memancing atau sekedar minum dan makan kue kayak Keikon, itu memberikan efek relaksasi yang instan gitu loh. Ya, keinginan untuk melepas lelah bahkan mencari adrenalin tuh lebih lebih tinggi di dalamnya gitu. Setelah seharian bekerja atau menghadapi stres kehidupan dewasa itu banyak ibu sepuh mencari anime sebagai penenang pikiran ya, bukan stimulan. Slice of life terutama subgenre Iyashikei ya, penyembuh, memberikan ketenangan, kehangatan dan pacing yang lambat seperti minum teh hangat setelah hari yang panjang gitu kan. Ya dengan konflik yang sangat minim menurut gue cukup bisa dan cukup bisa diandalkan gitu kan. Terus apresiasi terhadap nuansa karakter dan realisme ya. Wibu sepuh ini ya seringkali lebih menghargai perkembangan karakter yang subtil ya, kayak dialog yang cerdas, observasi detail kehidupan yang mungkin terlewat oleh penonton waktu masih muda, slice of life yang baik mengolah dari hal-hal kecil menjadi bermakna ya. Contoh, perasaan seorang ayah baru di sweetness atau banyak hal yang terjadi oleh ayah itu kan, dinamika hubungan yang wotakoi ya, di wotakoi kan, wotakoi kan kerja plus hobi orang dewasa, itu lebih menarik karena merefleksikan fase hidup mereka gitu. Dan kemungkinan yang selanjutnya mungkin kayak CGDCT ya, cute girls doing cute thing ya. Ada istilah sakral ya di kalangan sepuh, CGDCT ya. Premisnya sederhana sih, gadis-gadis imut melakukan hal-hal imut. Nggak ada penjahat, nggak ada yang mati, nggak ada NTR, hanya interaksi murni yang menghangatkan diri ya kan. Kayak wholesome bagi sepuh, kepolosan ini adalah surga yang nggak bisa didapatkan di dunia nyata gitu kan.
Nostalgia dan kerinduan akan kesederhanaan tuh banyak anime slice of life menampilkan kehidupan sekolah atau masa muda kan. Bagi wibu sepuh, ini adalah bentuk nostalgia bukan karena mereka ingin kembali, tapi karena mereka bisa menghargai keindahan masa itu dari sudut pandang yang lebih matang. Ada rasa pahit, manis yang sangat kental di situ. Dan poin yang selanjutnya kelebihan genre slice of life itu sendiri ya. Minimal fan service dan tropnya para remaja. Banyak wibu sepuh yang udah lelah dengan fan service berlebihan atau tropnya anak SMA yang itu lagi. Slice of life yang fokus pada cerita manusiawi terasa lebih segar dan bermanfaat. Ini cerita yang nggak maksa, alur yang ringan tanpa ancaman kiamat atau misi penyelamatan dunia ya kan. Memungkinkan penonton buat nikmatin setiap momen tanpa tekanan gitu. Karena udah di dunia real life tuh ada tekanan, di anime nggak mau ada hal-hal yang berbau tekanan gitu kan. Saat masih muda itu penonton cenderung mencari plot yang mind blowing atau animasi sakuga yang meledak-ledak. Namun wibu sepuh tuh udah biasa mengapresiasi keindahan dalam kesederhanaan kan. Ya ini kayak masuknya kayak filosofi wabi-sabi sih. Suara jangkrik di musim panas, visual makanan yang mengepul, percakapan santai di jalan pulang sekolah ya kan. Mereka sadar bahwa kebahagiaan itu justru ada di momen-momen kecil sehari-hari, bukan di pertarungan antar galaksi. Selanjutnya mungkin tidak butuh komitmen tinggi ya. Kayak anime Soul biasanya bersifat episode. Jadi kamu bisa nonton episode 5 tanpa harus ingat detail rumit dari episode 1 ya kan. Bisa nonton sambil makan, bisa ditinggal tidur di tengah jalan tanpa rasa bersalah. Jadi bagi orang dewasa itu waktunya sempit. Ini adalah format tontonnya yang paling efisien sih menurut gua gitu. Ini mirip dengan evolusi selera musik atau film. Dari yang suka keras-keras selalu beralih ke dalam musik yang atmosferik yang lebih mendalam, menganggap slice of life itu sebagai puncak. Bisa jadi penanda bahwa mereka itu telah melampaui kebutuhan akan hiburan spektakuler dan ini cari hiburan yang menyentuh di sisi manusiawi. Jadi ya kesimpulannya ya anggapan bahwa slice of life ada puncaknya wibu sepuh itu kurang lebih bisa dirangkum kayak dulu kita butuh escapism ya ke dunia fantasi yang heroik. Sekarang kita butuh escapism yang dalam kedamaian dan kehangatan yang mirip dengan kehidupan nyata, tapi lebih indah dan terkendali gitu. Itu bukan berarti genre anime lain itu jelek, enggak, tapi slice of life itu memenuhi kebutuhan emosional dan psikolog yang spesifik di usia dewasa gitu. Ini adalah bentuk kedewasaan dalam menikmati fiksi, di mana ketenangan sering lebih berharga daripada kemegahan sih ya kalau menurut gua gitu. Wibu sepuh itu menganggap slice of life sebagai puncak karena itu adalah fase pensiun tenang kalau kata orang lain. Mereka udah menamatin petualangan mereka di berbagai genre lain kan, dan sekarang cuman ingin duduk manis dan menikmati teh sambil melihat karakter anime menjalani hidup yang damai. Sesuatu yang seringkali didambakan oleh para sepuh di kehidupan nyata mereka gitu. Jadi kalau ada om-om atau kakak sepuh yang bilang nonton Eurocamp itu nikmatnya tiada tara, nah itu adalah kebijaksanaan yang diperoleh setelah bertahun-tahun melalui perjalanan wibu yang panjang bro. Respect that. Itu menurut gua. Kalau menurut lu gimana? Comment down below. Bye bye.